Tuh, wah, gak, pak. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jauh di Mata Dekat di Hati. Gue Dinda. Dan gue Bubur. Di podcast ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Episode kali ini bakal jadi curhat show nih ceritanya. Karena kita akan ngomongin tentang kangen. Yap, bener banget. Episode yang amat sangat dekat di hati, jauh di mata ya Pur, buat kita berdua. Iya, itu pas banget ya judul kita sama topik hari ini. Jadi siap-siap semuanya, soalnya Dinda kayaknya bakal agak emosi dikit nih hari ini. Bener banget. Dan topik kangennya kita juga spesifik ya, Din. Maksudnya kita tuh maksudnya kangen sama keluarga dan teman-teman. Ya, terutama keluarga juga karena mereka kan orang yang paling penting yang kita sayangin dan gak ada penggantinya ya. Nah, ini nih sebenarnya kan permasalahan yang paling mendalam buat semua orang yang harus pisah jauh ya, apalagi beda negara sama keluarganya. Nah, itu ya. Karena kayaknya ninggalin keluarga itu adalah pengorbanan terbesar buat orang yang tinggal di luar negeri. Des. Kayaknya gue nangis dulu bentar ya, bentar aja. Aduh. Ya udah deh, kalau gitu sambil lo nangis, gimana kalau gue mulai duluan? Gue coba mikirin hal-hal positifnya dulu ya kalau kita jauh dari keluarga dan temen. Misalnya, gue sih kayaknya ngerasa bisa jadi lebih mandiri dan bergantung pada diri sendiri ya. Bener, lebih kuat kayaknya ngadepin hari-hari sendiri. Padahal kadang-kadang tuh rasanya kayak lagunya si Britney tuh. My loneliness is killing me. Waduh, dia nyanyi nih nyambung ke Britney I jadinya. must confess, I still believe. Aduh. Ini podcast apa karaoke? Coba. Tapi itu sih menurut gue hal yang positif banget ya, karena kalau lo mandiri itu membantu banget dalam hidup sehari-hari, sama kerjaan, sekolah, pokoknya semuanya deh. Soalnya kalau lo hidup sendiri jauh dari keluarga tuh lo jadi belajar untuk bener-bener bisa ngapa-ngapain sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, terus jadi nggak harus selalu bergantung kepada seseorang. Gimana Din? Lo ada hal positif lainnya nggak? Yang pasti jauh tuh bikin gue lebih ngehargain keluarga ya. Dan bener-bener kayak mengerti banget arti keluarga. Esensinya dari keluarga itu loh. Esensi nih bener ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin distance makes the heart grow fonder. Cie. Maksudnya tuh kalau jauh jadi makin sayang gitu ya. Cie. Tapi mungkin juga kalau gue pikir-pikir karena jauh lo jadi lupa sama yang biasanya sehari-hari bikin kesel. Makanya jadi kangen. Iya ya, mungkin yang tadinya suka males tuh misalnya sering ketemu atau ditanyain mulu, kamu gini, udah gini belum Din, makan Din, gimana Din gitu kan, DLL, Nah. DSB. Cie. Bosen kan mungkin kadang-kadang tuh kalau tiap hari gitu terus gitu kan. Nah cuman pas pindah jauh baru deh nyadar betapa indahnya gitu ya Cie. ternyata bisa ketemu dan ngobrol tiap hari. Maksud gue tuh kayak bisa ada yang nanyain, nemenin, lo makan bareng gitu kan, jalan-jalan bareng, selalu ada yang ngebantuin kalau kita butuh bantuan ya kan. Terus ada yang kita bisa ajak ngobrol, ada yang bisa kita peluk, bisa ketawa bareng, gak sendirian gitu loh kayak gini. Curhat nih ceritanya. Ya kan, aduh. Tapi emang justru kerasa ya yang kecil-kecil kayak gitu kalau kita jauh. Kayak misalnya gue lagi makan kue enak nih, terus gue mikir, wah ini nyokap bokap pasti doyan nih kalau gue beliin kue ini. Atau kalau misalnya gue ngelihat kereta api lewat, terus gue mikirin ponakan gue, wah dia pasti senang banget nih kalau bisa lihat kayak kereta gede banget kayak gini gitu. Tuh kan, kangen tuh emang bikin kita nyadar banget betapa kita sayang sama keluarga. Nyadar kalau kita tuh butuh mereka gitu kan. Apalagi kalau masih ada keluarga yang bisa kita hubungin. Nah ini kan lebih ke keluarga ya Din, kalau yang kayak gitu-gitu. Kalau teman gimana? Sama juga sih kalau menurut gue, pasti lo bakal nyadar banget betapa pentingnya arti teman. Yang tadinya punya teman yang bisa nemenin kita pas lagi happy, lagi sedih, udah gak ada lagi sekarang gitu kan. Terus ya gak bisa lagi kan ketemuan, ngopi yuk, nonton yuk gitu, atau jalan bareng kemana yuk gitu. Tapi kangennya bukan hanya untuk main doang ya, tapi juga kalau kita lagi saling butuh ya. Ember.
Kalau kita butuh bantuan teman tuh nggak ada yang bisa nolongin loh kalau jauh ya dari mereka. Maksud gue, bantuin kita tuh bisa macam-macam ya. Bisa untuk ngebantuin acara gitu kan misalnya, atau kita butuh dukungan moral, support gitu dari teman-teman kita. Apalagi ya kira-kira nilai positif? Kalau ini sih menurut gue ya, gua nggak tahu nih lo sama nggak Din. Jadi kita bisa bikin keputusan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi nggak apa-apa sih kalau ada yang mau ngasih nasihat atau pendapat gitu ya. Mm-mm. Cuman kadang kesannya malah kayak nyuruh. Jadi pas kita jauh kayak gini, mungkin rasanya agak lega gitu ya. Karena lo tuh lebih ada ruangan untuk bikin keputusan sendiri. Dan kayak nggak tiap ada apa-apa tuh semua orang pada ikutan gitu. Iya ya, kadang suka pada mau tahu aja gitu kan. Ya, emang rasanya tuh jadinya bukannya ngebantu, malah kadang malah bikin rempong. Terus kayaknya tuh kurang leluasa lah gitu ya untuk ngapa-ngapain dalam hidup. Apalagi menurut gue tuh kalau udah berumah tangga. Misal udah punya suami atau istri gitu kan, atau punya anak-anak. Kayaknya tuh lebih enak banget kalau kita tuh bisa sendiri, bisa hidup mandiri gitu kan. Ada lagi nggak Bor kira-kira enaknya hidup jauh? Nggak ada. Banyakan gak enaknya. Emang ya, dikit banget realitanya tuh hal positif yang kita dapat. Nggak enaknya itu udah pasti jauh lebih banyak kalau kita tuh hidup jauh atau beda negara sama keluarga sama teman. Ya emang kayaknya tuh yang enaknya ya seputar kemandirian atau kebebasan aja ya. Tapi selain itu sih gue nggak kepikiran lagi apa enaknya jauh-jauh. Sama. Oke, kalau gitu langsung aja nih ya. Gue beberin nilai negatifnya atau nggak enaknya. Aduh, bismillah banget nih. Gue minum air dulu deh. Biar suara gue nggak gemeteran. Pakai doa dulu Din sana. Tapi makanya ya kita pengen ngobrolin tema kangen ini soalnya supaya kalau ada yang lagi dengerin tuh jadi bisa tahu kenyataannya kalau tinggal jauh tuh gini dan yang satu ini tuh emang ngaruh banget ke hidup lo di luar negeri. Des, kenyataan. Coba lo yang duluan deh, Bur. Oke, kalau gitu gue coba mulai dari temen kali ya. Soalnya cari teman itu kan susah. Maksudnya apalagi cari teman deket gitu ya. Karena kalau menurut gue juga cari temen deket tuh kayak cari pacar. Susah gitu kan. Tapi emang sih, karena kita tuh kan pindah negara, harus mulai dari nol lagi ya. Jadi kadang tuh harus nyari teman baru. Dan susahnya tuh kan kadang-kadang seoke apapun teman baru kita itu, pasti nggak bisa langsung sahabatan. Bakal makan waktu gitu kan. Bener-bener harus ngebangun pertemanan itu tuh kadang udah males duluan. Itulah ya, apalagi di umur kita yang udah lansia ini. Anjrit. Tapi emang kerasa banget gitu ya kalau sebelumnya di Indonesia tuh lo misalnya punya sahabat yang dari kecil gitu atau temenannya udah bertahun-tahun gitu, sekolah bareng gitu. Itu pasti nggak akan sebanding sama misalnya teman sekantoran atau temen kuliah gitu yang cuman ketemu seminggu sekali di kelas gitu, cuman hai dan doang gitu. Nah, karena emang ya kalau udah belasan atau puluhan tahun itu kan ada sejarah yang kita udah lewatin bareng. Sedih, seneng, semua tuh kita udah ngerasain bareng-bareng. Jadi tuh kayaknya emang kalau nyari teman baru pas udah dewasa tuh kan kayak harus nyamain nilai-nilai lagi loh. Kayak visi misinya tuh harus sama, ya kan? Nah, visi misi. Lo cari teman apa bikin perusahaan? Iya ya, beda sih emang temenan pas lo udah dewasa sama dari kecil gitu. Soalnya kalau misalnya lo temenan waktu kecil kan biasanya lo tuh misalnya sekelas ya atau satu sekolah deh minimal gitu. Atau mungkin juga anak tetangga gitu ya, lo suatu kompleks perumahan. Jadi lo tuh temenannya modal apa ya, misalnya tuker-tukeran stiker gitu ya atau main sepeda juga udah cukup gitu. Tapi kalau lo udah dewasa temenannya tuh ya banyak maunya deh gitu. Ya itu kan tadi gue bilang visi misi. Kayak kita dulu juga ya, awalnya kan temenan karena kita sekelas ya kan. Tapi sekarang akhirnya keterusan kita long distance ya. Udah temenan 25 tahun loh. Jeng Cie. jeng. Seperempat abad aja, gila. Buset, parah. Apalagi nih Bor, menurut lo? Kalau yang ini sih berikutnya kayaknya berlaku untuk temen dan keluarga, yaitu jadi sering ketinggalan berita. Aduh. Ketinggalan zaman, ini emang paling ribet nih. Maksudnya walaupun lo sering tetap ngobrol, tapi kayaknya ada aja yang kelupaan untuk cerita, soalnya nggak ketemu tiap hari gitu ya. Atau sebel banget nih, kayak misalnya kita bangun tidur nih, terus lihat telepon, deng 50 messages saja. Sebel gitu ngelihatnya.
hah gitu ya, pada ngobrolin apa aja nih pas gue tidur gitu kan. Begitu kita nyautin obrolannya di grup gitu ya, udah pada tidur lagi atau serunya udah lewat. Ya itu kan karena beda jam juga ya. Di sini pagi, di Jakarta udah malam, udah pada tidur. Masa mesti nunggu besoknya yang ada ceritanya udah basi. Terus gue ada nih dan lo juga pasti ngerasain karena ini bukan hanya nggak enak tapi malah bikin kesel. Gue nggak bisa lihat keseharian ponakan gue yang lucu-lucu. Aduh, ini nih mana keponakan-keponakan kita tuh ya. Gue gemesin banget. Berasa. Soalnya kalau gue keselnya gini, soalnya ponakan gue yang satu masih bayi, yang satu baru umur 3 tahun. Jadi kalaupun bisa dapet video call gitu ya, seminggu sekali aja gitu. Itu mereka kan masih kecil, jadi mereka tuh belum bisa nyambung sama kita lewat video call. Mereka tuh nggak ngerti kalau kita tuh beda negara, kita nggak bisa ketemu langsung. Mm-mm. Kan kalau anak kecil lo kayak nyambungnya tuh lo harus main gitu ya, harus ada di depan dia langsung gitu. Bener-bener. Makanya ini juga ya, gue ngerasa kalau kita emang hidup jauh atau beda negara gitu ya, makanya punya account social media tuh penting gitu loh. Sebenarnya ya cuman buat itu doang gitu kan, WhatsAppan tiap hari. Cuma hanya bisa demi lihat atau ngobrol sama keluarga atau teman-teman. Terus juga nih Bor ya, gue ngerasa dari sisi ibu-ibu yang udah punya anak, nggak enaknya karena anak gue nggak bisa main bareng sama omanya, sama eyangnya gitu ya, enin, aki, nenek, kakek gitu, terus sama sepupu-sepupunya juga gitu. Jadi sedih banget gitu, gue ngerasa mau nggak mau anak gue jadi ikut jauh sama keluarganya gitu kan. Jadi gue tuh benar-benar selalu ngusahain banget gitu untuk bisa WhatsAppan kayak gitu sama mereka atau kirim foto kayak video. Ya cuman itu demi biar anak gue tuh tahu dan kenal sama keluarganya sendiri yang emang mau nggak mau tinggalnya jauh gitu. Pokoknya intinya adalah yang paling bikin kangen itu nggak bisa ngerasain sehari-harinya bareng keluarga ya. Gue juga kayaknya selain sehari-hari, menurut lo gimana buat kalau ada acara penting kayak kawinan, terus ada yang ngelahirin, ada ulang tahun atau lebaran gitu kan, seringkali tuh kan kita nggak bisa datang, ya kan? Misalnya nih, coba lo bayangin dalam setahun, adek lo nikahan, sepupu lo nikahan, temen juga mau nikah, pokoknya pada mau nikah gitu deh semuanya gitu. Semua Cuman mau nikah gitu. pada mau nikah gitu kan, beda-beda bulan tapi. Nah, kecuali kalau emang lo emang banyak duit gitu ya dan punya banyak waktu juga ya. Jadi nggak hanya masalah duitnya juga tapi punya banyak waktu. Kan mau nggak mau ya kebanyakan tuh bisanya cuma datang ke satu acara gitu. Jadi akhirnya mesti milih mana yang penting dari semua itu, mana yang kita bisa datengin. Iya kan ya, heeh, pasti bakal ada saatnya di mana kita harus pilih-pilih orang ya atau pilih-pilih acara gitu. Soalnya udah pasti kita bakal mentingin acara keluarga di atas temen. Ya bukannya pilih kasih sih ya, tapi Tapi ya emang pilih kasih. ya jadi ya teman-teman atau saudara-saudara yang dengerin maklum aja nih kalau kita nggak selalu bisa hadir. Terus Din, yang satu ini lo pasti setuju deh. Kalau tinggal jauh itu nggak cuma ngena di hati, tapi juga ngena di dompet. Bener banget tuh yang itu tuh. Iya kan, yang ini bukan hanya masalah kita sendirian atau masalah kita kangen, tapi masalah kita kalau nggak punya duit gimana? Iya benar, soalnya ya mau nggak mau tuh kan pulang ke Jakarta tuh lumayan ya harga tiket tuh ya. Bisa ribuan dolar gitu kan, jadi ya selamat malam aja. Selamat malam dan selamat menabung. Makanya walaupun kita tuh pengen sering-sering gitu ya pulang, cuman nggak bisa gitu walaupun ada waktu misalnya kayak kita pengangguran nih. Tapi ya duitnya nggak pengangguran. Duitnya justru pengangguran ya. Kebalik. Maksudnya nggak ada gitu. Aduh. Tapi lo sebel gak sih kadang-kadang kalau misalnya di Indonesia gitu ada yang nanyain kapan pulang gitu ya. Yeah. Terus kayak rasanya tuh ya kalau lo mau bayarin sih sini gue balik gitu ya. Ember. Ya itulah ya. Tapi Bor, Ha-ha. ini yang agak serius dikit nih. Oke. Gue ngerasain kayaknya yang paling gak enak tinggal jauh atau beda negara tuh ya. Hal yang paling berat itu tuh kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada emergency gitu di Jakarta atau di Indonesia, kita tuh nggak bisa langsung siap siaga gitu loh, nggak bisa langsung datang untuk ngebantuin. Iya. Atau hanya untuk datang aja gitu kan. Nah kalau situasi udah kayak gini nih, kalau gue ya paling nggak tuh kan dari Amerika. Jadi misalnya pun kayak gue udah langsung beli tiket, langsung berangkat gitu kan, tetap aja gue baru bisa nyampe Jakarta tuh besoknya gitu, sehari 2 hari kemudian. Nah Nah kan.
Ini ya yang paling susah, masalah yang begini kan yang paling akan ngena buat orang yang tinggal jauh di luar negeri. Karena kita nggak bisa ngebantu seperti yang kita mau dan juga di saat kita butuh nggak ada yang bisa kita panggil. Deng. Kerasa ya, Banget pakai nget. nggak pakai nget. Atau juga tuh kayaknya yang terberat ya, itu tuh kalau ada keluarga yang sakit atau meninggal. Jadi kita tuh yang tinggal jauh dari Indonesia tuh harus sadar banget bahwa kemungkinan besar kita nggak akan bisa di situ. Benar. Gitu. Nih untuk gue bismillah lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya pengalaman pribadi gue tuh waktu nyokap meninggal. Mm-mm. Jadi tuh gue nggak ada dan nggak bisa datang pas dia dikubur gitu. Jadi sayangnya tuh gue hanya bisa lihat prosesinya tuh lewat WhatsApp. Karena kayak tadi yang gue bilang gitu kan, kalaupun gue langsung pulang, tetap nggak akan nyampe pas nyokap dikubur. Gitu. Nah, untungnya sih Tuhan tuh emang maha kuasa banget ya. Jadi sebelumnya tuh nyokap sempet main ke sini lumayan lama, setengah tahun gitu bareng nyokap ya. Jadi alhamdulillah banget tuh gue bener-bener sempet ngerasain puasa bareng, lebaran, ulang tahun gitu. Semua bareng nyokap sebelum dia meninggal gitu. Dan juga nggak semua orang bisa seberuntung lo ya, Din. Maksudnya di mana mereka tuh dikasih waktu bisa bareng gitu sebelumnya. Nah itu dia, jadi maksud gue tuh pesan gue tuh adalah kita tuh kalau emang tinggal jauh sama keluarga ya beda negara tuh emang harus siap untuk ngadepin itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa, alhamdulillah bagus-bagus kalau emang kita bisa datang atau dikasih waktu gitu. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau kita emang harus ikhlasin gitu. Jadi siap mental deh gitu. Siap mental, itu betul banget, Din. Oke, jadi nih kalau gue juga bisa tutup obrolan kita kali ini, kayak tadi gue bilang ya, dari cerita gue, pesan gue tuh benar-benar bersyukur deh gitu, gunain waktu yang kalian punya tuh sama keluarga gitu. Tuh kan. Iya kan? Aduh. Beliin lah gitu ya, cemilan lucu-lucu gitu untuk orang tua lo, atau ajaklah adik kakak kalian untuk pergi makan bareng gitu. Anjrit, ujung-ujungnya makanan lagi loh, Pur. Standar lah ya buat kita. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin episode ini dan jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, ikutin kita juga di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod. Dan kalau ada yang mau kirim saran, komentar, atau pertanyaan, kita tungguin. Yap, kalau gitu sampai ketemu ya di episode berikutnya. Dan kita bakal ngobrolin tentang Angkot! Dah!